Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 57. Pendekar lembah naga ini mengenal betul watak puteranya dan diam-diam dia merasa bangga karena puteranya itu memiliki watak yang jauh lebih bijaksana daripada wataknya ketika dia seusia puteranya. Dia tahu pula betapa mendalam kasih sayang puteranya terhadap Tianxin, maka dia mengerti apa yang menyebabkan puteranya nampak lega mendengar bahwa Chia Kong Liang bertunangan dengan putri seorang datuk kaum sesat. Akan tetapi, sikap Tung Haixian bin Motu memang patut dipuji. Dalam kesempatan merayakan ikatan jodoh itu, dia mengumumkan bahwa dia telah mencuci tangan dan keluar dari kalangan hitam, bahkan dia telah membuang julukannya, yaitu Tung Haixian, dan hanya menjadi seorang saudagar biasa bernama Bin Motu. Kemudian Yap Kun Leong menceritakan, seperti yang didengarnya dari adik iparnya itu, betapa dalam pesta itu muncul Tianxin dan Kim Hong yang menantang Bin Motu. Ah, agaknya Sinte memang hendak memusuhi semua datuk kaum sesat, kata Han Tiong. Agaknya demikian, akan tetapi sikap Bin Motu memang baik sekali. Dia mematahkan pedang samurainya dan menolak tantangan Tianxin. Bagus! Chia Xin Leong berseru. Sikap itu tentu merupakan tamparan bagi Tianxin. Mereka mengejek Bin Motu dan mula-mula Chia Kong Liang maju, ditandingi oleh Toan Kim Hong dan Kong Liang dikalahkan gadis itu. Tentu saja, kata Chia Xin Leong lagi memotong kata-kata pamannya. Lam Xin itu memiliki kepandaian hebat, tidak aneh kalau Kong Liang kalah olehnya. Kemudian, ayah ibumu maju dan ibumu memaki-maki Tianxin yang minta ampun dan mengajak pergi Kim Hong. Nah, itulah peristiwanya yang terjadi di dalam pesta pertunangan itu, dan itu pula sebabnya mengapa ayahmu tidak mau datang menghadiri rapat untuk membicarakan urusan Tianxin. Yap Kun Leong mengakhiri ceritanya yang didengarkan oleh keluarga Chia bertiga itu. Mereka bercakap-cakap dan saling menuturkan keadaan mereka selama mereka tidak berjumpa sampai akhirnya terdengar pengumuman dari pihak tuan rumah bahwa rapat para pendekar dimulai di ruangan tamu yang luas. Semua tamu sudah dipersiapkan. Agaknya karena urusan yang hendak dibicarakan menyangkut diri pendekar sadis yang masih merupakan keluarga Qin Lingpai dan Lembah Naga, maka pendekar tua Yap Kun Leong bersama istrinya dan keluarga Lembah Naga memperoleh tempat duduk kehormatan di dekat tempat pihak tuan rumah, yaitu kedua ketua Kunlun Pai, Kui Im Tosu dan Kui Yang Tosu. Setelah mengucapkan selamat datang dan berterima kasih, Kui Yang Tosu yang mewakili pihak tuan rumah lalu langsung membicarakan pokok persoalan. Diceritakannya tentang berita-berita tentang sepak terjang pendekar sadis, tentang cara-cara pembunuhan yang amat kejam ketika pendekar itu membasmi penjahat-penjahat, tentang pembunuhan yang dilakukannya terhadap Toan Ong, dan kemudian sekali tentang perbuatan pendekar sadis dan Lam Xin atau Toan Kim Hong yang mendatangi Kunlun Pai dan yang menyebabkan kematian Jit Goat Tosu. Dari cara menceritakannya saja sudah dapat dirasakan oleh semua orang betapa Tosu ini merasa marah dan sakit hati terhadap pendekar sadis, dan ceritanya mengandung harapan agar rapat itu mengutuk dan menghukum pendekar sadis. Sebagai penutup penuturannya yang makan waktu 1 jam lebih itu, Kui Yang Tosu berkata, oleh karena itulah kami dari Kunlun Pai, hari ini mengundang Cui untuk berkumpul dan membicarakan urusan pendekar sadis, mengambil keputusan apa yang sepatutnya kita lakukan terhadap perbuatan sewenang-wenang darinya itu. Dan mengingat bahwa pendekar sadis adalah Cheng Tianxin, putra dari mendiang Pangeran Cheng Han Hou yang telah menjadi putra angkat pendekar Lembah Naga Chia Xin Leong Tai Hiap, dan juga masih ada hubungan keluarga dengan Qin Lingpai, maka kami sengaja mengundang saudara-saudara dari Qin Lingpai dan juga dari Lembah Naga untuk kami mintakan pertanggungan jawabannya dan pertimbangannya. Tosu itu lalu memberi hormat kepada semua tamu dan duduk kembali di samping suhengnya, Kui Im Tosu. Suasana menjadi berisik ketika Tosu itu menghentikan pidatonya dan semua tamu saling bicara sendiri. Biarpun mereka bicara perlahan-lahan setelah berbisik, akan tetapi karena yang bicara itu banyak orang, maka suasana menjadi berisik sekali, seperti dalam pasar saja. Hanya keluarga Qin Lingpai dan Lembah Naga yang nampak duduk dengan tenang dan diam-diam saja, agaknya menanti keadaan dan tidak merasa perlu untuk banyak bicara. Tiba-tiba seorang yang bertubuh tinggi besar bermuka hitam bangkit dari tempat duduknya dan dengan suara lantang dia berkata, pendekar sadis harus dibasmi. Dosanya telah bertumpuk-tumpuk. Tentu saja semua orang memandang kepada si tinggi besar muka hitam ini dan dia pun mengangkat dada, wajahnya nampak bangga.
Memang, dalam suatu pertemuan, di mana terdapat banyak orang, kita selalu mempunyai kecondongan hati untuk menonjolkan diri dengan cara apapun juga. Si tinggi besar bermuka hitam ini adalah seorang pendekar ahli guakang, tenaga luar, mempunyai otot-otot yang kuat dan tenaganya seperti seekor gajah, julukannya juga Bankin Hekjio, gajah hitam selaksakati, bernama Chiong Sem, namanya terkenal di daerah Hokkien dan mahir ilmu silat campuran antara ilmu silat Xiao Limpai dan ilmu silat dari Kang Lam. Hadir di antara para tokoh pendekar besar itu, si gajah hitam ini tentu saja merasa dirinya menjadi besar dan dia pun yang pertama kali berteriak mengutuk pendekar sadis itu. Bukan sekali-kali karena dia memang membenci pendekar sadis melainkan sepenuhnya terdorong untuk menonjolkan diri itu saja. Dan banggalah hatinya ketika semua orang memperhatikan dirinya. Betapapun juga, ucapannya itu memancing persetujuan banyak pendekar yang hadir di situ. Banyak di antara mereka yang berseru mengutuk pendekar sadis, setidaknya menyatakan ketidaksenangan hati mereka. Keadaan menjadi berisik sekali. Pendekar yang bersahabat dengan datuk seperti Lamsin bukan pendekar lagi, melainkan penjahat. Harus diberantas. Mari kita datangi mereka berdua dan menumpas mereka. Bunuh pendekar sadis dan Lamsin. Pendekar sadis memalukan kita sebagai pendekar-pendekar. Dan teriakan-teriakan semacam itu terdengar di sana-sini. Kui Im Tosu yang melihat ini lalu memandang ke arah tamu kehormatan di sebelahnya, yaitu 5 orang dari Chin Ling Pai dan Lembah Naga dan ketua pertama dari Kunlun Pai ini merasa tidak enak dan bangkit berdiri, mengangkat kedua tangannya ke atas dan suara berisik para tamu perlahan-lahan menjadi berhenti dan keadaan menjadi tenang kembali. Cui yang terhormat harap suka tenang dan sebaiknya kalau dalam urusan yang menyangkut diri pendekar sadis ini, kita mendengarkan pendapat dan pertimbangan dari para pendekar Chin Ling Pai dan Lembah Naga yang terhormat. Setelah berkata demikian, Kui Im Tosu yang biasanya tidak banyak bicara itu lalu duduk kembali. Mendengar ucapan ini, Chia Sin Leong lalu berbisik kepada Yap Kun Leong. Paman, kalau paman mempunyai pendapat sesuatu, silakan. Bukan aku, Sin Leong, melainkan engkaulah sebagai ayah angkatnya yang lebih tepat untuk bicara. Benar, Sin Leong, engkaulah yang harus menyatakan pendapatmu. Sambung Chia Giokeng kepada keponakannya itu. Sementara itu, melihat para tamu terhormat itu saling berbisik, Kui Yang Tosu lalu bangkit dan berkata dengan suara lantang. Harap para pendekar yang terhormat dari Chin Ling Pai dan Lembah Naga suka menyatakan pertimbangan mereka mengenai urusan pendekar sadis. Silakan. Semua orang kini memandang ke arah rombongan tamu kehormatan itu dan melihat Chia Sin Leong, pendekar Lembah Naga bangkit dari tempat duduknya, semua mata diarahkan kepadanya dan menanti apa yang akan dikatakan oleh pendekar besar yang menjadi ayah angkat dari pendekar sadis. Suara pendekar Lembah Naga terdengar tenang akan tetapi cukup lantang dan suara itu mengandung gema yang menggetar karena kekuatan Kaikang yang mendorong suara itu seolah-olah keluar dari dalam perutnya. Para Lo Cianpui dan para saudara yang gagah perkasa dan budiman. Tidak perlu disangkal lagi, Cheng Tianxin putra mendiang Pangeran Cheng Han Hou yang kini disebut orang pendekar sadis itu adalah anak angkat saya dan sejak kecil telah berada dalam perawatan dan pendidikan saya. Maka sudah sepatutnya kalau saya sebagai ayah angkatnya dimintai pendapat dan pertimbangan saya. Kami dari Chin Ling Pai dan Lembah Naga datang memenuhi undangan Kunlun Pai untuk memberi pendapat, pertimbangan dan juga tanggung jawab. Kami bukan bermaksud membela anak angkat kami, melainkan ingin mengajak Anda sekalian yang budiman untuk bicara dengan hati terbuka dan dengan kejujuran. Semua orang menjadi semakin tegang. Ucapan pendekar Lembah Naga itu sungguh mantap dan mengandung wibawa yang kuat. Kui Yang Tosu sebagai wakil pembicara Kunlun Pai dapat merasakan juga kekuatan ini, maka dia pun berkata untuk menyelingi ucapan pendekar Lembah Naga yang berhenti sejenak itu. Cian Cai. Kata-kata Chia Tahiap dari Lembah Naga memang amat mengagumkan dan patut untuk diperhatikan. Silakan Tahiap melanjutkan. Cui adalah pendekar-pendekar penentang kejahatan. Dan Cui semua tentu tahu bahwa di dunia ini banyak terdapat penjahat-penjahat yang tersebut sebagai golongan hitam, di mana terdapat para tokoh dan datuknya. Akan tetapi, mengapa baru sekarang Cui berkumpul dan serentak bangkit hendak menentang dan membasmi pendekar sadis? Mengapa sebelum ini, bahkan sampai sekarang pun, Cui tidak pernah menentang para tokoh dan datuk kaum sesat? Mengapa justru pendekar sadis yang hendak Cui tentang? Mari kita bicarakan dengan hati terbuka dan jujur dan suka memberi jawaban kepada saya. Mengapa Cui memusuhi pendekar sadis?
Sejenak semua tamu hanya saling pandang dan tidak mampu menjawab, akan tetapi kembali mereka didahului oleh Ban Qin Hekjio yang berteriak. Karena pendekar sadis amat kejam dalam menyiksa musuh-musuhnya sehingga merugikan nama baik para pendekar. Itulah sebab yang utama. Teriakan ini disusul pula oleh teriakan-teriakan lain. Karena dia membunuh Toan Ongya yang menjadi sahabat baik para pendekar. Karena dia bersekutu dengan Lam Xin. Karena dia mengacau Kunlun Pai dan menentang para pendekar. Chia Xin Liong mendengarkan dengan sangat teliti dan dia memperoleh kenyataan bahwa jawaban-jawaban yang bersimpang siur itu hanya berkisar sekitar 3 pokok ini. Maka dia pun mengangkat tangan meredakan suasana, lalu melanjutkan kata-katanya, suaranya lantang dan mantap. Menurut pendengaran saya, hanya ada 3 sebab yang membuat Cui mengambil keputusan untuk menentang dan membasmi atau membunuhnya. Mari kita bahas satu demi satu sebab itu. Dan jangan mengira bahwa saya hendak membela atau melindungi anak angkat saya itu, sama sekali tidak. Hanya kita yang mengaku pendekar-pendekar harus dapat membuka mata melihat kenyataan dan tidak bertindak menurutkan nafsu hati belaka. Pertama ingin saya singgung tentang hubungan pendekar sadis dengan Lam Xin. Mengapa Cui menganggapnya sebagai dosa? Orang yang tadi berteriak-teriak menyinggung hubungan pendekar sadis dengan Lam Xin, tidak ada yang berani membuka mulut. Agaknya mereka gentar terhadap pendekar yang suaranya mengandung getaran penuh wibawa itu, atau memang mereka tidak mampu menjawab. Melihat ini, Kui Yang Tosu cepat menjawab dengan suara lantang pula. Lam Xin adalah satu di antara datuk-datuk kaum sesat dan orang yang bersekutu dengan seorang datuk sesat tentu bukan orang baik-baik. Chia Xin Liong menahan senyumnya mendengar ini, dan dia memandang ke arah para tamu. Cui yang mulia, benarkah demikian alasannya maka Cui mengutuk persekutuan antara pendekar sadis dan Lam Xin? Benar. Benar. Banyak orang yang tadinya mengajukan alasan itu berteriak membenarkan jawaban Wakil Ketua Kunlun Pai. Baiklah, mari kita perbincangkan. Kita semua tahu bahwa bukan pendekar sadis yang ikut dengan Lam Xin, melainkan sebaliknya, Lam Xin yang ikut dengan pendekar sadis. Kalau seorang pendekar mengikuti jejak seorang datuk sesat dan membantu datuk itu melakukan kejahatan, jelas bahwa dia telah menyeleweng dari jalan kebenaran. Akan tetapi, kalau seorang datuk meninggalkan kedudukannya, meninggalkan kejahatannya dan mengikuti jejak seorang pendekar, apakah hal itu salah? Lam Xin telah meninggalkan kedudukan dan namanya, membubarkan perkumpulan Butek Kaipang, dan ia ikut bersama pendekar sadis bukan sebagai Lam Xin lagi melainkan sebagai Nona Toan Kim Hong putri dari mendiang Pangeran Toan Suong yang terkenal sebagai pendekar sakti yang memberontak terhadap kelaliman kaisar. Ia malah membantu pendekar sadis untuk membasmi datuk-datuk jahat seperti Si Tianong dan Pak San Kui. Cui yang terkenal sebagai pendekar-pendekar budiman, pernahkah mencoba untuk menantang datuk-datuk itu? Dan siapa di antara Cui yang merasa bahwa sejak dilahirkan sampai sekarang belum pernah melakukan penyelewengan? Kalau Lam Xin yang pernah menjadi datuk itu kini berbalik karena insyaf dan kini menjadi penentang kejahatan, bukankah hal itu baik sekali? Tung Haisian datuk sesat dari timur juga telah menanggalkan kedudukan dan julukannya, meninggalkan kejahatan dan bahkan berbesan dengan ketua Qin Ling Pai, apakah hal itu tidak patut disambut dengan syukur? Pendekar lembah naga bicara dengan semangat berapi-api, bukan hanya karena dia ingin membela anak angkatnya, melainkan karena dia melihat kemunafikan yang banyak mencengkeram hati mereka yang menyebut dirinya pendekar dan orang-orang baik. Cian Cai. Ciatayap terlalu bernafsu karena hendak membela putra angkatnya. Maaf, Totiang. Bukan membela, melainkan saya menyatakan hal yang sebenarnya. Saya sendiri tidak setuju dengan cara-cara kejam yang dilakukan oleh Cheng Tianxin dan saya akan menegurnya, bahkan akan memaksanya berjanji bahwa dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Akan tetapi kekejamannya terhadap para penjahat yang dimusuhinya itu pun ada sebabnya. Sebabnya adalah dendam dan sakit hati. Sejak kecil, dia kehilangan ayah bundanya yang mati dikeroyok dan di antara pengeroyoknya terdapat banyak orang-orang dari golongan sesat. Kemudian, berturut-turut ia mengalami gangguan-gangguan dari orang jahat sehingga dendamnya bertumpuk dan akhirnya setelah dia berhasil mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi, dendam itu meledak dalam keganasan-keganasan terhadap musuh-musuhnya. Nah, sekarang mari kita perbincangkan alasan kedua yang Cui ajukan. Yaitu tentang pendekar sadis membunuh Toan Ongya yang merupakan sahabat baik para pendekar. Bukankah di antara Cui banyak yang merasa penasaran bahwa pendekar sadis telah membunuh pangeran itu? Banyak suara menyatakan betul demikian.
Dan, Cui tidak tahu apa sebabnya? Apakah tidak ada yang menceritakan kepada Cui mengapa dia membunuh pangeran itu? Pangeran Toan Ong yang masih terhitung paman sendiri dari Nona Toan Kim Hong yang pernah menjadi lamsin. Mengapa Nona itu tidak sakit hati atas terbunuhnya pamannya, sedangkan Cui yang bukan apa-apa merasa sakit hati? Karena lamsin memang jahat dan durhaka, terdengar jawaban orang. Toan Ong adalah seorang yang amat berbudi terhadap para pendekar, kenyataan ini siapa dapat menyangkalnya, kata yang lain. Sin Leong tersenyum tenang menghadapi serangan kata-kata ini. Tidak ada yang menyangkal Toan Ong adalah seorang yang berbudi baik terhadap para pendekar dan tidaklah aneh kalau kematiannya mendatangkan kedukaan dan penyesalan. Akan tetapi saya kira tidak tepat kalau Lamsin tidak sakit hati atas peristiwa itu karena ia masih jahat dan durhaka. Sama sekali tidak demikian. Melainkan karena ia bijaksana dan menyadari sebab kematian pamannya itu, suatu sebab yang agaknya tidak mau diterima oleh para pendekar yang budiman. Pendekar sadis membunuh Toan Ong bukan sebagai orang yang membunuh seorang yang baik, melainkan dia membunuhnya karena dia mengira bahwa Toan Ong adalah seorang laki-laki yang jahat, keji dan semua pikiran ini disebabkan oleh fitnah yang dilakukan oleh seorang wanita. Saya kira, di antara para Locianpue yang hadir di sini sudah tahu akan hal itu, bahkan sudah melihat sendiri betapa pendekar sadis, setelah menyadari bahwa dia kena diakali oleh fitnah wanita itu, lalu memberi hukuman kepada wanita itu dengan sadis sekali. Bukankah demikian adanya, Kuyang Totiang? Kini Sin Leong memandang ke arah wakil ketua Kunlun Pai dengan sinar mata tajam penuh selidik. Kuyang Tosu juga memandang kepadanya dan wajah Tosu itu berubah merah. Akan tetapi dengan lantang dia berkata, mengakui. Memang tidak salah, demikianlah kenyataannya. Akan tetapi apakah kalau pendekar sadis sudah menghukum wanita yang menjatuhkan fitnah itu, pembunuhan yang dilakukannya terhadap Pangeran Toan lalu habis begitu saja dan boleh dimaafkan? Ingat, Totiang. Saya datang bukan sebagai pembela pendekar sadis, melainkan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang patut untuk kita pertimbangkan. Saya hanya ingin agar Cui semua tahu bahwa pendekar sadis membunuh Toan Ong karena menganggap dan percaya bahwa pangeran itu adalah seorang penjahat yang harus dibasminya. Memang dia ceroboh dalam hal itu, kurang teliti sehingga mudah dibohongi dan ditipu wanita jahat itu. Dan tentu saya sendiri akan menegurnya agar lain hari tidak seceroboh itu. Akan tetapi, perbuatannya itu sama sekali bukan jahat, bahkan pada saat dia menentang kejahatan pangeran itu dipercayanya sebagai orang jahat. Sekarang tentang alasan ketiga. Cian Cai. Cia Tahiap memang pandai sekali. Coba, Tinto ingin mendengar pembelaan bagaimana yang akan Tahiap ajukan untuk perbuatannya di Kunlun Pai, kata Kuyang Tosu yang merasa agak mendongkol karena semua kata-kata pendekar sakti itu benar-benar mengangkat pendekar sadis dan memperlemah kesalahannya. Sebelum kita mempertimbangkan urusan pendekar sadis dengan Kunlun Pai, baiknya kita mendengar lebih dulu persoalannya. Mungkin Cui sekalian sudah mendengar akan peristiwa itu, akan tetapi agar lebih jelas dan tidak simpang siur dan terkena hasutan cerita-cerita yang tidak betul, maka biarlah anak kami Cia Han Tiong menceritakan peristiwa yang terjadi itu seperti yang didengarnya sendiri dari mereka berdua. Han Tiong, kau ceritakanlah. Han Tiong bangkit berdiri dan pendekar lembah naga duduk kembali. Pemuda ini lebih tinggi sedikit daripada ayahnya, sikapnya juga tenang seperti ayahnya dan sepasang matanya tajam sekali namun penuh dengan kelembutan. Biarpun dibandingkan dengan ayahnya dia masih kalah wibawa, namun dia tidak kalah gagahnya. Setelah menjura kepada para tamu pemuda ini pun dengan lantang mulai bercerita. Mula-mula dia menceritakan riwayat Toan Suong yang menjadi buruan karena tidak berani melawan suhengnya yang bernama Go Guat Leng karena suhengnya itu memegang bendera pusaka perguruan yang berarti bahwa suhengnya menjadi pengganti suhu mereka. Kemudian tentang kematian Toan Suong dan istrinya di Pulau Kosong, meninggalkan Toan Kim Hong yang akhirnya menjadi lamsin untuk beberapa tahun lamanya, sampai gadis itu berjumpa dengan pendekar sadis dan meninggalkan dunia sesat. Toan Kim Hong mencari supeknya yang dianggap sebagai penyebab ayahnya menderita hidup sengsara selamanya sebagai orang buruan. Akhirnya ia mendengar bahwa supeknya telah menjadi Jit Goat Tosu dan bertapa di daerah Kunlun Pai. Ia lalu mengajak pendekar sadis untuk mendatangi Jit Goat Tosu. Jadi, dalam hal ini, pendekar sadis hanya menemani saja Nona Toan itu yang hendak menuntut balas atas kesengsaraan mendiang ayahnya kepada supeknya sendiri.
Mereka minta dengan hormat kepada pimpinan Kunlun Pai untuk diperbolehkan bertemu dengan Jit Goat Tosu untuk urusan pribadi, urusan antara keluarga perguruan mereka sendiri. Akan tetapi oleh Kunlun Pai nona itu diuji dan akhirnya lulus dan diperbolehkan bertemu, diantar oleh pendekar sadis. Dan mereka berdua pun bertemulah dengan Jit Goat Tosu. Jit Goat Tosu bertempur melawan mereka dan mereka berdua tidak mampu mengalahkannya. Akan tetapi, karena memang merasa menyesal telah membuat sengsara sutenya yang amat dicintanya, Jit Goat Tosu mengalah, bahkan lalu membunuh dirinya sendiri sampai tewas. Nah, itulah yang terjadi. Kunlun Pai marah dan hendak menangkap mereka dan mereka melarikan diri dari kepungan tanpa membunuh seorang pun anggota Kunlun Pai. Nah, demikianlah cerita yang saya dengar dari penuturan Cheng Tianxin dan Toan Kim Hong. Han Tiong lalu duduk kembali ke atas kursinya. Chia Sin Liong kembali bangkit berdiri. Benarkah peristiwanya yang terjadi demikian, To Tiang? Tanyanya kepada Kui Yang Tosu. Xian Cai, tidak ada yang mau berbohong dan memang benar demikianlah. Akan tetapi peristiwa itu terjadi di wilayah kami, bukankah itu berarti bahwa mereka telah melanggar wilayah kami dan pelanggaran itu sudah merupakan kejahatan dan tidak memandang kepada Kunlun Pai? Maaf, To Tiang. Jawab Sin Liong. Bukankah mereka itu bukan masuk seperti pencuri, melainkan dengan berterang, bahkan telah minta persetujuan Kunlun Pai untuk menemui Jit Goat Tosu? Memang benar. Akan tetapi mereka berdua mendesak Jit Goat Tosu sehingga saudara tua kami itu melakukan bunuh diri. Nona itu adalah seorang murid yang murtad dan jahat, memaksa supeknya sendiri membunuh diri, tidak mengindahkan atau menghormati bendera pusakanya sendiri. Dan pendekar sadis membantunya mendesak Jit Goat Tosu. Bukankah itu jahat sekali dan perlu dihukum? Setiap orang memang mempunyai pendapat masing-masing mengenai benar atau salahnya orang lain. Akan tetapi, jelaslah bahwa urusan antara Nona Toan Kim Hong dan supeknya adalah urusan dalam suatu perguruan dan kita semua tidak berhak untuk mencampurinya. Jit Goat Tosu tewas karena kehendaknya sendiri, bukan dibunuh. Bahkan andai kata sampai mati di tangan murid keponakannya sekalipun, hal itu adalah urusan dalam perguruan mereka sendiri. Kui Im Tosu kini bangkit berdiri dan dengan suaranya yang halus dia berkata, kami Kunlun Pai mengumpulkan Cui sekalian memang untuk diajak bertukar pikiran dalam hal ini. Sekarang menurut pendapat Chia Tai Hiap sebagai ayah angkat pendekar sadis, bagaimana sikap yang harus kita ambil terhadapnya? Sikap Sin Liong tetap tenang dan tegas. Terserah kepada siapapun mau bertindak apapun terhadap pendekar sadis. Akan tetapi kalau dengan alasan-alasan yang telah kita bicarakan tadi, jelas bahwa kalau sampai terjadi bentrokan, pendekar sadis berada di pihak yang diserang lebih dulu. Dia tidak pernah mengganggu Cui, akan tetapi sekarang Cui hendak mengganggunya. Saya mengerti bahwa kematian Jit Goat Tosu membuat Kunlun Pai merasa berduka dan juga malu. Maka kalau Kunlun Pai hendak bertindak sendiri terhadap pendekar sadis, silakan. Hanya satu hal yang hendak kami kemukakan bahwa kami dari Chin Ling Pai dan Lembah Naga, akan mencarinya dan akan menasihatinya agar dia mengubah semua sikap yang kejam terhadap para penjahat, walaupun sudah sepatutnya kalau dia sebagai pendekar menentang kejahatan. Dan hendaknya Cui tidak mempunyai alasan yang kuat. Cui tidak pernah menentang para datuk. Pendekar sadis malah membasmi para datuk. Akan tetapi kini Cui hendak menentangnya dengan alasan-alasan yang amat lemah. Silakan dan kami rasa sudah cukup kami bicara. Setelah berkata demikian, Chia Sin Liong berpamit dan pergi meninggalkan Kunlun Pai bersama Bei Bicu, Chia Han Tiong, Yap Kun Liong, dan Chia Giok Keng. Tidak ada seorang pun di antara para pendekar yang berani membantah atau mencegahnya. Pihak Kunlun Pai maklum bahwa pendekar Lembah Naga itu diam-diam merasa marah. Pertemuan itu dilanjutkan tanpa adanya wakil dari Chin Ling Pai dan Lembah Naga. Akan tetapi mereka tidak dapat mengambil keputusan bulat setelah terpengaruh oleh semua kata-kata pendekar Lembah Naga tadi. Dan akhirnya hanya tinggal kemengkelan hati terhadap pendekar sadis yang ada, tanpa adanya keputusan untuk bersama-sama menentangnya. Bagaimanapun juga mereka maklum akan kelihayannya, apalagi dengan adanya Lam Sin di sampingnya, siapa berani mencoba-coba dan main-main dengan mereka berdua? Belum diingat lagi bahwa menentang pendekar sadis mungkin saja akan melibatkan Chin Ling Pai dan Lembah Naga. Apalagi setelah pendekar Lembah Naga menyatakan pendapatnya seperti itu dan bahkan sudah menyatakan akan mencari dan menasihati pendekar sadis agar menghentikan sikapnya yang sadis dan kejam itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Maka akhirnya, rapat itu hanya memutuskan untuk melihat perkembangannya saja bagaimana, apakah benar-benar pendekar sadis akan berubah menjadi pendekar yang tidak kejam, tidak lagi melakukan penyiksaan di luar batas perikemanusiaan seperti yang sudah-sudah. Tentu saja ada kekecualiannya di antara para pendekar itu, ada yang diam-diam merasa penasaran dan diam-diam mereka itu mengambil keputusan untuk sewaktu-waktu, kalau ada kesempatan, menghadapi pendekar sadis dan menentangnya, ingin melihat sampai di mana kehebatan ilmu kepandaian pendekar sadis yang disohorkan itu. Sudahlah Tianxin, kenapa engkau membiarkan diri terbenam dalam kedukaan? Kalau engkau merasa penasaran, mengapa kita tidak sekarang saja mendatangi tempat pertemuan itu, tidak peduli apa jadinya nanti, kata Kim Hong melihat kekasihnya itu duduk di atas batu sambil bertopang dagu, wajahnya nampak berduka dan pucat, sinar matanya layu dan muram. Mereka tidak lari jauh dari Kunlun Pai, melainkan duduk di kaki pegunungan itu setelah semalam mereka bermalam di dalam hutan, melihat para tamu yang berdatangan ke puncak Kunlun Pai, termasuk juga kakek Yap Kun Liong bersama nenek Chia Giokeng. Kemudian Chia Xin Liong bersama istrinya. Melihat neneknya, hampir saja Tianxin keluar dari persembunyiannya, akan tetapi dia menahan diri dan ketika dia melihat ayah angkatnya lewat, tak tertahankan lagi dua tetes air mata membasahi pipinya. Pagi ini, dia termenung dan bertopang dagu, bahkan sejak semalam tadi, semalam suntuk dia tidak tidur, membuat Kim Hong menjadi khawatir sekali akan keadaan kekasihnya itu. Tianxin menarik napas panjang. Bagaimana aku tidak akan berduka, Kim Hong? Sejak aku kecil, aku selalu dirundung kemalangan, ditimbun kedukaan. Ayah bunda dibunuh orang, dan menjelang dewasa, banyak sekali peristiwa yang menyakiti hatiku, yang disebabkan oleh orang-orang jahat. Aku menimbun dendam dalam hati, dan setelah aku berhasil melampiaskan dendam, kembali aku menjadi serba salah, bahkan kini aku menyeret Chin Ling Pai dan Lembah Naga. Mereka akan dicela orang karena perbuatanku. Kenapa aku selalu bernasib malang, bahkan membawa kemalangan bagi orang lain? Pemuda itu menutupi mukanya dengan kedua tangan dan menarik napas panjang berulang-ulang. Kim Hong merasa terharu, mendekati dan merangkul pemuda itu. Jangan berduka, Tianxin. Ada aku di sini yang mencintamu dan akan membelamu sepenuh hatiku. Tianxin balas merangkul. Cinta kasihnya terhadap gadis ini makin mendalam. Di dunia ini, hanya Kim Hong seoranglah yang membela dan tidak menyalahkannya. Bahkan kakaknya yang dicintanya, Chia Han Tiong, kini menyalahkan dia. Hanya Kim Hong yang tidak menyalahkan, yang masih membela dan mencintanya. Hanya Kim Hong yang menghibur kemurungan hatinya. Diciumnya gadis itu dengan hati terharu. Kalau tidak ada engkau, Kim Hong, entah apa jadinya denganku, entah apa yang akan kulakukan menghadapi semua ini. Rasanya aku ingin mengamuk di Kunlun Pai dan menentang semua orang yang membenciku. Kemurungan pasti sekali waktu hinggap di dalam perasaan hati kita. Agaknya di dunia ini, semenjak zaman dahulu sampai sekarang tidak ada manusia yang dapat bebas daripada kemurungan atau kedukaan atau kekecewaan hati. Selalu saja ada persoalan yang mendatangkan kedukaan, kekecewaan dan kesengsaraan, dan kalau sudah datang perasaan duka ini, kita merasa sengsara, kita merasa prihatin, kita menderita batin, seolah-olah hati kita berdarah. Dan tidak jarang kita lalu melarikan diri dari semua derita ini, menghibur diri dengan bermacam kesenangan, atau melarikan diri sama sekali dengan membunuh diri. Atau membunuh diri secara batiniah, yaitu dengan jalan bertapa dan meninggalkan semua keramaian dunia yang sama saja artinya dengan hidup akan tetapi sudah mati. Semua ini hanyalah bentuk-bentuk pelarian belaka. Kekecewaan, kemurungan atau kedukaan timbul karena batin menginginkan yang lain daripada kenyataan, batin selalu ingin senang sehingga kalau kesenangan yang diinginkan itu tidak terjadi, hati menjadi kecewa dan berduka. Kita tidak tahu bahwa justru keinginan untuk senang inilah pencipta kekecewaan dan kedukaan. Kita menginginkan agar hidup ini manis selalu baginya. Kita membutakan mata terhadap kenyataan bahwa sekali ada manis, sudah pasti ada pahit, getir, masam, asin dan sebagainya lagi. Itulah romantika hidup. Manis, pahit, getir, masam dan lain-lain, itu merupakan suatu kumpulan yang tak terpisahkan dan yang membentuk apa yang kita namakan kehidupan ini. Karena kita selalu menginginkan yang manis, maka yang pahit dan getir terasa tidak enak, mengecewakan dan menyiksa. Padahal, belum tentu yang manis itu selalu bermanfaat, dan belum tentu kalau yang pahit itu tidak berguna.
Di dalam setiap kenyataan, baik itu diterima sebagai manis atau pahit, tersembunyi sesuatu, suatu rahasia yang maha ajaib, dan yang hanya akan nampak oleh dia yang tidak terpengaruh oleh rasanya, baik manis maupun pahit, yang melihat kenyataan sebagai apa adanya, tanpa menilainya sebagai baik atau buruk, manis atau pahit. Bukankah yang manis-manis itu seringkali malah mengganggu kesehatan dan yang pahit-pahit itu biasanya malah baik bagi kesehatan? Namun, bagaimana juga, kita selalu mengejar-ngejar yang manis-manis. Seseorang yang kita cinta merupakan hiburan yang amat kuat dikala kita dirundung duka nestapa. Hal ini terasa benar oleh Tianxin. Sekiranya tidak ada Kim Hong di dekatnya, entah apa yang akan dilakukannya. Mungkin saja dia akan menjadi nekat dan melakukan hal-hal yang lebih mengerikan lagi. Sekarang apakah hendakmu, Tianxin? Apakah demi Qinling Pai dan Lembah Naga, engkau hendak menyerahkan diri kepada para Tosu Kunlun Pai? Kim Hong bertanya untuk mengetahui isi hati kekasihnya. Tianxin mengepal tinju. Tidak. Sampai mati pun aku tidak sudi menyerahkan diri kepada para Tosu Kunlun Pai. Boleh saja mereka menyebut diri mereka sebagai partai besar, gudang pendekar-pendekar budiman, akan tetapi jelaslah bahwa sikap mereka terhadap kita didasarkan atas dendam karena kita telah dianggap menyebabkan kematian Jit Goat Tosu. Benar, memang tidak semestinya kita menyerahkan diri kepada Kunlun Pai karena kita tidak bersalah apa-apa terhadap mereka. Dan jangan kau kira mereka itu hanya mendendam karena kematian Supekku saja, melainkan ada hal yang lebih dari itu bagi mereka. Tianxin mengangkat muka memandang wajah kekasihnya dengan heran. Ada hal apa lagi kecuali kematian Supekmu itu? Kehormatan mereka. Kita mencari dan menyerang Supek di dalam wilayah Kunlun Pai, dan mereka merasa malu, seolah-olah mereka tidak dapat melindungi orang yang telah menjadi saudara mereka dan telah berada di antara mereka. Selain itu, juga kurasa mereka merasa sayang sekali telah kehilangan sumber ilmu-ilmu silat yang tinggi. Maksudmu? Lupakah engkau betapa lihainya Supek? Bahkan kita berdua bergabung pun tidak mampu mengalahkan dia. Padahal dia sudah nampak begitu tua dan lemah, telah bertahun-tahun bertapa dan kurang makan. Bayangkan saja betapa hebatnya ilmu kepandaian Supek sehingga tidaklah mengherankan kalau mendiang ayahku takut kepadanya. Dan agaknya para Tosu itu mengincar ilmu-ilmu dari Supek yang mereka warisi. Kurasa itulah sebabnya mengapa para Tosu itu mengejar-ngejarmu, mengejar-ngejar kita. Tianxin mengangguk-angguk. Mungkin benar sekali pendapatmu itu. Maka, bagaimanapun juga, aku tidak akan mau menyerahkan diri kepada mereka dan kalau mereka bersama orang-orang yang menyebut diri mereka pendekar-pendekar itu mengejarku, aku akan menghadapi mereka sebagai orang-orang jahat yang hendak mengganggu diriku. Akan tetapi, dia tidak melanjutkan kata-katanya dan wajahnya nampak muram. Kim Hong maklum kata-kata apa yang tak terucapkan itu, maka ia pun mendesak dengan terus terang. Bagaimana kalau Qinling Pai dan Lembah Naga yang datang menghadapimu, Tianxin? Pemuda itu menarik napas panjang, wajahnya agak pucat. Itulah aku tidak mungkin berani melawan mereka. Mereka bukanlah orang-orang sombong seperti Tosu-Tosu Kunlun Pai dan orang-orang yang menamakan diri pendekar-pendekar itu. Mereka adalah pendekar-pendekar sejati. Engkau sudah mendengar sendiri kata-kata Tiongko. Mereka adalah orang-orang benar yang patut kuhormati dan kutaati. Tidak, aku tidak berani menentang mereka. Aku akan menyerahkan diri kepada mereka, asalkan bukan untuk dibawa kepada orang-orang Kunlun Pai untuk dipersalahkan. Kalau begitu, sebaiknya kalau engkau menemui mereka sekarang juga. Nanti setelah selesai pertemuan di puncak itu, tentu mereka akan turun gunung. Nah, itulah saatnya bagimu untuk menemui mereka. Ah! Wajah pemuda itu nampak gemetar. Ngeri dia membayangkan untuk berhadapan dengan ayah dan ibu angkatnya, dengan neneknya yang galak dan kakeknya yang berwatak lembut itu. Juga kakaknya. Tianxin, di mana kegagahanmu? Tidak baik kalau rasa keraguan-raguan itu dipendam dan dibawa pergi kemana-mana. Seorang gagah harus berani menghadapi kenyataan, betapapun pahitnya kenyataan itu. Kalau bisa dibereskan sekarang juga, mengapa mengulur-ulur waktu dan sementara itu membawa-bawa kekhawatiran di dalam hati? Temui mereka sekarang juga kalau mereka turun gunung dan kita lihat bagaimana pendapat mereka tentang dirimu. Jangan khawatir, aku selalu berada di sampingmu kalau perlu, andai kata engkau harus mati oleh mereka, aku pun harus mati di tangan mereka. Kim Hong. Tianxin menjadi terharu sekali dan dia pun merangkul.
Mereka berangkulan, berciuman dan mata mereka menjadi basah, bukan hanya oleh keharuan dan kedukaan membayangkan kemungkinan itu, akan tetapi juga rasa bahagia di dalamnya, bahwa mereka itu saling mencinta sedemikian dalamnya sehingga tidak ragu-ragu untuk kalau perlu mengorbankan nyawa demi kekasihnya. Tak lama kemudian mereka melihat 5 orang pertama yang turun dari puncak di mana terdapat markas Kunlun Pai dan dapat dibayangkan betapa kaget dan tegang rasa hati Tian Xin dan Kim Hong ketika melihat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mereka tunggu-tunggu, yaitu kakek Yap Kun Liong, nenek Chia Giokeng, pendekar lembah naga Chia Sin Liong dan istrinya, juga putranya. Melihat wajah kekasihnya menjadi pucat, Kim Hong memegang tangannya dan berkata halus. "Marilah, Tian Xin. Mari kita menyambut dan menghadap mereka." Dan ia pun menarik pemuda itu keluar dari dalam hutan di mana mereka bersembunyi dan langsung mereka berdua menyongsong kedatangan 5 orang itu. Seperti kita ketahui, dengan perasaan marah, pendekar lembah naga sekeluarga dan kakek nenek yang mewakili Qin Lingpai meninggalkan pertemuan rapat para pendekar di ruangan tamu Kunlun Pai. "Kita harus dapat bertemu dengan Tian Xin. Ingin aku bicara dengan dia dan dia harus mendengarkan kata-kataku sekali ini," kata pendekar lembah naga dengan muka agak merah. Dia telah membela nama Tian Xin sebagai pendekar sadis, bukan hanya karena Tian Xin itu anak angkatnya, akan tetapi juga karena menjaga nama baik Qin Lingpai dan lembah naga, dan juga karena pada hakikatnya, dia tidak menganggap Tian Xin jahat, hanya terlalu kejam terhadap musuh-musuhnya. "Kurasa dia tidak akan jauh dari tempat ini, ayah," kata Han Tiong. "Aku mengenal betul watak Sinte, dia tidak akan melarikan diri kalau didesak." Ucapan Han Tiong ini terbukti ketika mereka tiba di lereng dekat puncak dan mencapai hutan pertama, tiba-tiba dia melihat munculnya Tian Xin dan Kim Hong dari dalam hutan itu dan melihat keduanya sengaja menyongsong mereka. Begitu berhadapan, Chia Sin Liong sudah memandang kepada anak angkatnya itu dan berkata dengan suara lantang mengandung teguran. "Tian Xin, bagus sekali perbuatanmu, ya? Begitukah engkau membalas budi kepada Qin Lingpai dan lembah naga, menyeret nama mereka ke pecomberan dan menjadi bahan celaan dunia Kang Ou?" Mendengar suara ayah angkatnya yang biasanya halus penuh kasih sayang kepadanya itu kini terdengar penuh kemarahan dan juga kekecewaan dan kesedihan, hati Tian Xin seperti ditusuk rasanya dan dia pun segera menjatuhkan diri berlutut di depan ayah angkatnya itu dan tak dapat ditahannya lagi dia pun menangis. Untuk kedua kalinya selama ia mengenal Tian Xin, Kim Hong melihat kekasihnya menangis sedemikian sedihnya. Kim Hong merasa terharu dan kasihan sekali, dan ia pun lalu ikut berlutut. "Lo Qianwei, urusan di Kunlun Pai adalah urusan saya, dan sayalah yang bertanggung jawab. Tian Xin tidak bersalah, melainkan hanya ikut menemani saya. Oleh karena itu, kalau Lo Qianwei hendak marah, sayalah orangnya yang harus dimarahi, bukan dia," kata Kim Hong sambil menundukkan mukanya, sedangkan Tian Xin di sebelahnya masih menitikkan air mata. "Lam Xin," terdengar pula Chia Sin Liong berkata, suaranya berwibawa sekali. "Engkau adalah datuk kaum sesat di selatan, apakah engkau hendak menyeret anak angkatku untuk mengikutimu masuk ke dalam dunia hitam dan melakukan perbuatan sesat?" "Lo Qianwei, semenjak saya bertemu dengan Tian Xin, Lam Xin telah kubunuh dan saya telah membubarkan semua pengikut, saya telah menanggalkan semua kedudukan dan julukan, saya telah meninggalkan dunia sesat dan sayalah yang ikut bersama Tian Xin, bukan dia yang ikut saya. Saya membantunya menghadapi datuk-datuk sesat lainnya, adapun ketika dia membantu saya menghadapi supek saya, hal itu adalah urusan pribadi saya, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Kunlun Pai atau orang lain. Karena itu, harap Lo Qianwei jangan persalahkan Tian Xin, sayalah yang bersalah." "Ayah, saya mengaku salah, saya telah mencemarkan nama baik lembah naga dengan perbuatan saya. Oleh karena itu, terserah kepada ayah, hendak menjatuhkan hukuman apapun juga, akan saya terima dengan rela." "Tidak boleh!" Kim Hong berteriak. "Kalau Lo Qianwei menjatuhkan hukuman kepadanya, harus menghukum saya juga. Mau membunuh kami berdua, silakan, kami rela mati berdua untuk menebus dosa kalau memang Lo Qianwei menghendaki demikian." Ucapan Kim Hong ini mengharukan hati Baby Chu dan juga Chia Giokeng lalu berkata dengan suara serak dan mata merah. "Sin Liong, kau ampunkanlah anakmu. Cucuku Cheng Tian Xin itu." Memang pada lubuk hatinya, sedikit pun tidak ada niat untuk menghukum anak angkatnya itu, akan tetapi Sin Liong berpikir bahwa amatlah perlu untuk menegur Tian Xin pada saat seperti itu.
Tianxin, kenapa hatimu demikian kejamnya, demikian keji dan sadis engkau menyiksa orang-orang yang menjadi musuhmu? Jawablah dan jelaskan kepada kami, mengapa engkau menjadi demikian kejam melebihi iblis sendiri? Saya mengakui semua itu, ayah. Saya hampir gila oleh dendam, sehingga saya lupa diri, hendak memuaskan rasa dendam dan sakit hati itu dengan menyiksa musuh-musuh saya. Saya, terus terang saja, ayah, saya merasa senang dan nikmat sekali dalam pemuasan dendam dan sakit hati itu dengan menyiksa mereka dan pada saat itu saya lupa segala-galanya, yang teringat hanya ingin menyiksa orang yang pernah menyiksa hati saya. Semua orang yang mendengar kata-kata ini bergidik, bukan hanya karena membayangkan kesadisan Tianxin dalam menyiksa musuh-musuhnya seperti yang pernah mereka dengar dibicarakan orang dengan ketakutan, melainkan terutama sekali melihat kenyataan akan adanya sifat sadis dalam diri masing-masing. Memang, kalau kita mau membuka mata mengenal diri sendiri, di dalam batin kita terdapat sifat sadis itu. Kita akan merasa senang sekali melihat orang yang kita anggap jahat menerima siksaan. Kita akan merasa puas kalau mendengar musuh atau orang yang kita benci menderita malapetaka dan kesengsaraan. Kita ini masing-masing mempunyai watak pendendam, pemarah dan ingin membalas kepada siapa saja yang membuat kita tidak senang, baik yang mengganggu kita itu manusia maupun setan. Setidaknya, kita akan mengumpat cacinya, dan mengutuknya, dan tentu saja kita akan merasa senang dan puas melihat dia tersiksa seperti yang digambarkan oleh benak kita yang penuh dengan kebencian dan racun dendam. Bersambung ke bab 58. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.